Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharatul Uhra dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomika. Adapun materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini yaitu aspek pajak dalam kegiatan bisnis bagian pertama. Happy watching! Yang pertama adalah gambaran umum tentang pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan atau tegem prestiti, yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang ada dalam pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pajak tidak mendapat imbalan langsung. Syaratnya, A. Pemungutan pajak harus adil, B. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, C. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, D. Pemungutan pajak harus efisien, dan E. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Yang ketiga, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi bootgetter dan fungsi mengatur. Selanjutnya yaitu pengelompokan pajak. A. Menurut golongannya. Pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Kemudian, B. Menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang terakhir, bagian C, menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. A. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayar oleh wajib pajak. B. Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar. Yang terakhir atau bagian C yaitu Withholding System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak, untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya, kita melangkah ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ruang lingkup. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Ada dua jenis wajib pajak, yaitu yang pertama, orang perorangan atau pribadi person, dan yang kedua, badan. Berikutnya, NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun fungsi NPWP adalah A. Sebagai sarana administrasi perpajakan, B. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, C. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Sekarang kita melangkah ke pajak penghasilan. Ruang lingkup. Ketentuan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang ini tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara, dan tetap mempertahankan sistem self-assessment. Selanjutnya, subjek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, yang menjadi subjek pajak adalah A. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. B. Badan. C. Bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut terdiri dari A. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Selanjutnya, kita melangkah ke objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, kita melangkah ke penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak penghasilan. Dari objek pajak tersebut, ditentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak antara lain: A. 2.880.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. B. 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C. 2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang terakhir, D. 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sekarang kita melangkah ke pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jenis pajak yang kedua yang amat penting dalam dunia bisnis adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan jasa petunjuk dari pemesan. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak atau barang, sesuatu yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
B. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, hal-hal yang termasuk objek pajak terhadap pajak penjualan atas barang mewah adalah A. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya adalah tarif pajak. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menentukan bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Sekarang kita melangkah ke bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Pasal 1, huruf I, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1907 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal-hal yang menjadi objek pajak dalam hal ini adalah perolehan atas tanah dan atau bangunan yang meliputi: pertama, pemindahan hak karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Waris, F. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Kemudian H. Penunjukan pembeli dalam lelang, I. Pelaksanaan putusan hakim, J. Penggabungan usaha, K. Peleburan usaha, L. Pemekaran usaha, dan M. Hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak dan B. Di luar pelepasan hak. Sekarang kita melangkah ke pajak bumi dan bangunan. Ruang lingkup. Pajak bumi dan bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi atau tanah dan bangunan baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas rumah susun. Objek yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah sama dengan objek pajak yang dikenakan dan yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan tergolong pajak objektif yang bersifat kebendaan. Artinya, suatu jenis pajak yang pengenaan pajaknya tanpa memandang kemampuan wajib pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak tersebut yang kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunan. Pengurangan nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak akan menghasilkan nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan. Kemudian, ditetapkan 20% nilai jual kena pajak dari nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan. Dan pajak-pajak bumi dan bangunan yang terutang akan ditetapkan dari nilai jual kena pajak. Demikianlah pemaparan materi dari saya, yaitu aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.